Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, di channel ini, kita akan berbagi cerita-cerita menarik dari sudut pandang yang berbeda. Jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan like serta komentar di bawah. Selamat menonton. Sinta, seorang ibu tunggal, adalah sosok yang hidupnya berpusat pada satu titik, Anissa. Anissa, putrinya yang berusia 7 tahun, adalah matahari yang menerangi hari-harinya, melodi yang mengisi keheningan rumah tua mereka di pinggir desa. Rumah itu, dengan dinding-dinding kayu yang sudah lapuk dan atap genting yang sesekali berbisik tertiup angin, dulunya terasa sangat hangat. Hangat karena tawa Anissa, langkah kakinya yang kecil, dan suara ceria saat ia bercerita tentang dunia imajinasinya. Namun, semua itu akan segera berubah. Hari itu dimulai seperti hari-hari lainnya. Anissa sedang asyik bermain dengan boneka kesayangannya, Piko, di ruang tamu. Boneka beruang itu, dengan satu mata kancingnya yang hilang dan bulu-bulu yang sudah usang, adalah teman sejati Anissa. "Mama, Piko bilang dia mau mandi juga," seru Anissa riang, menunjuk-nunjuk bonekanya ke arah kamar mandi. Sinta tersenyum. Hatinya dipenuhi kehangatan melihat imajinasi putrinya. "Oke, Anissa mandi dulu ya. Mama juga mau mandi sebentar. Jangan kemana-mana, ya," kata Sinta, mengusap lembut kepala Anissa. Anissa mengangguk, masih sibuk mengobrol dengan Piko. Sinta masuk ke kamar mandi, memutar keran, dan membiarkan air hangat membasahi tubuhnya. Pikirannya melayang, memikirkan rencana sore hari, membuat kue kesukaan Anissa, kue coklat dengan taburan meses warna-warni. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari luar kamar mandi, ia mendengar keheningan yang aneh. Bukan keheningan yang biasa, melainkan keheningan yang mencekam, seolah-olah seluruh dunia di luar sana telah berhenti bernapas. Sinta mematikan air, buru-buru membilas sabun, dan membungkus tubuhnya dengan handuk. "Anissa," panggilnya. Tidak ada jawaban. Jantungnya mulai berdebar kencang. "Anissa, sayang, kamu di mana?" Sinta keluar dari kamar mandi. Langkahnya tergesa-gesa. Ruang tamu kosong. Boneka Piko tergeletak di lantai. Satu kakinya tertekuk secara aneh. "Anissa? Ini tidak lucu, sayang." Sinta mulai panik. Ia berlari ke kamar Anissa, kamar tidur mereka yang berada di ujung lorong, dapur, bahkan kamar mandi di belakang. Kosong. Semua kosong. Panik Sinta meningkat menjadi teror. "Anissa! Anissa, di mana kamu?" Suaranya bergetar, menjerit. Suara itu melayang, memantul di dinding-dinding rumah yang seolah ikut bergetar. Sinta berlari keluar rumah, ke halaman depan, lalu ke belakang. Tidak ada Anissa. Jeritannya yang memilukan terdengar hingga ke seluruh desa. Tetangga-tetangga yang mendengar jeritan itu berdatangan. Pak RT, Bu Minah, dan beberapa pemuda desa segera berkumpul di halaman rumah Sinta. Wajah mereka dipenuhi kebingungan dan kekhawatiran. "Ada apa, Sinta? Kenapa kamu teriak-teriak?" tanya Pak RT. "Anissa, Pak. Anissa hilang. Tadi dia ada di ruang tamu. Sekarang sudah tidak ada." Sinta menangis histeris. Wajahnya pucat pasi. Matanya bengkak. Pencarian besar-besaran pun dimulai. Beberapa pemuda menyisir jalan desa. Beberapa lagi memeriksa ke arah ladang dan sungai. Sinta, meskipun lemas, ikut mencari dengan langkah gontai. "Anissa, nak. Ini Mama." Panggilnya berulang kali, suaranya serak. Pencarian berlangsung hingga malam hari. Lampu senter berseliweran di kegelapan, menciptakan bayangan-bayangan aneh di antara pepohonan. Namun, hasilnya nihil. Anissa seperti ditelan bumi. Polisi datang keesokan harinya. Mereka memeriksa rumah Sinta, menginterogasi tetangga, dan menyisir area sekitar. Sinta duduk di sofa ruang tamu yang dingin, menatap kosong ke arah jendela. Matanya sembab, jiwanya terasa mati.
Polisi meyakinkan bahwa tidak ada tanda-tanda penculikan. Pintu dan jendela terkunci dari dalam. Tidak ada jejak perampokan. Mungkin dia berjalan ke arah hutan atau sungai. Bu, kata seorang polisi. Tidak, Anissa tidak pernah bermain sendirian di luar rumah. Apalagi ke hutan. Sinta membantah dengan suara bergetar. Malam itu, Sinta tidak bisa tidur. Ia berjalan ke kamar Anissa, memeluk bantal putrinya, dan menangis dalam diam. Aroma Anissa masih melekat di sana. Aroma sabun anak-anak dan sedikit aroma bunga melati dari halaman. Hati Sinta remuk, hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, Sinta merasakan hembusan angin dingin, seolah ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Bulu kuduknya merinding. Ia menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Namun, ia melihat boneka Piko yang tadi tergeletak di ruang tamu, kini berada di atas kasur Anissa, duduk tegak, seolah mengawasinya. Perasaan aneh itu kembali. Perasaan seolah-olah ada mata yang mengawasi dari kegelapan. Sinta tidak lagi sendirian. Sesuatu telah datang ke rumah itu. Dan sesuatu itu membawa pergi Anissa. Pagi itu, desa masih diselimuti kabut tebal yang dingin. Sinta duduk di teras, memeluk secangkir teh hangat. Namun panasnya tak mampu menembus dingin yang merayap di dalam hatinya. Polisi sudah pergi, meninggalkan berkas kosong dan janji investigasi lebih lanjut yang terdengar hampa. Warga desa yang tadinya ramai membantu mencari, kini mulai kembali ke urusan mereka masing-masing. Hanya tersisa bisikan-bisikan simpati yang menusuk dan tatapan kasihan yang membuat Sinta merasa seperti objek tontonan. Sinta memutuskan untuk kembali mencari. Naluri seorang ibu berbisik padanya bahwa Anissa tidak mungkin menghilang begitu saja. Ia mengabaikan rasa lelah dan kesedihan, berjalan ke belakang rumah, ke area halaman yang berbatasan langsung dengan hutan. Ia tahu, area itu adalah satu-satunya tempat yang tidak diperhatikan secara detail oleh polisi. Halaman belakang rumahnya memang sedikit berantakan, ditumbuhi ilalang dan beberapa semak liar. Matanya menyapu tanah basah bekas hujan semalam. Di antara rimbunnya rumput, sebuah jejak kecil menarik perhatiannya. Sebuah jejak kaki, sangat kecil, ukurannya pas untuk kaki Anissa. Jantung Sinta berdegup kencang. Ia mengikuti jejak itu, langkah demi langkah, menembus ilalang yang basah. Jejak itu tidak terputus, mengarah lurus ke hutan. Sinta merasa seperti detektif yang menemukan petunjuk pertama. Harapan, yang tadinya terasa mati, kini menyala kembali. Jejak kaki kecil itu menuntunnya lebih dalam ke dalam hutan, melewati pohon-pohon yang menjulang tinggi, sampai ke pinggir sungai yang deras. Di sana, jejak itu berhenti, tepat di tepi sungai. Sinta berlutut, menyentuh tanah basah itu. Jejak terakhir Anissa. Ia mendongak, menatap aliran sungai yang bergemuruh. Pikiran terburuk datang menghantamnya. Polisi benar. Anissa mungkin terpleset dan terbawa arus. Namun, tidak ada tanda-tanda lain. Tidak ada jejak terpleset. Tidak ada jejak tergelincir. Tidak ada jejak perjuangan. Hanya jejak kaki kecil yang tiba-tiba berakhir. Sinta menolak untuk percaya. Ia menolak menerima kenyataan bahwa putrinya berakhir seperti itu. Ada sesuatu yang tidak masuk akal. Ketika ia berdiri, sebuah bayangan melintas di antara pepohonan. Sinta menoleh dengan cepat. Namun tidak ada apa-apa. Ia merasakan kehadiran yang aneh. Bukan kehadiran fisik, melainkan perasaan diawasi. Seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari balik pohon-pohon. Sesuatu yang tidak terlihat namun terasa sangat nyata. Sebuah bisikan halus seperti tawa anak-anak terdengar dari jauh. Terbawa angin. Sinta terdiam, tubuhnya membeku. Tawa itu, meskipun terdengar ceria, memiliki nada yang sangat menyeramkan. Sejak penemuan jejak kaki di sungai, Sinta semakin yakin bahwa Anissa masih hidup. Atau setidaknya jiwanya masih bersemayam di rumah ini. Setiap malam, setelah kegelapan datang, ia mulai mendengar suara-suara aneh dari loteng. Suara langkah-langkah kecil, seperti langkah Anissa yang sedang berlari. Bisikan-bisikan yang tak jelas. Kadang, ia bahkan mendengar suara tawa anak-anak yang bergema,
persis seperti tawa Anissa. Suara-suara itu membuat Sinta merinding, tetapi di saat yang sama, juga memberinya harapan yang menggebu-gebu. Ia berpikir, mungkin Anissa bersembunyi di loteng. Mungkin ia terjebak, dan suara-suara itu adalah panggilannya untuk meminta tolong. Rasa takutnya kalah oleh naluri keibuannya. Pada suatu malam yang pekat, ketika suara-suara itu terdengar sangat jelas, Sinta tidak bisa menahannya lagi. Ia mengambil senter, menaiki tangga reot menuju loteng. Bau apek, debu, dan kayu lapuk langsung menyambutnya. Loteng itu gelap gulita, hanya disinari oleh cahaya senter yang bergetar di tangan Sinta. Anissa? Sayang, ini Mama. Kamu di sini, Nak? Panggilnya dengan suara parau. Hanya ada keheningan. Tidak ada jawaban. Sinta menyapu senternya ke seluruh sudut loteng. Tidak ada apa-apa, kecuali tumpukan barang-barang lama dan jaring laba-laba. Sinta mulai merasa putus asa. Ia berpikir mungkin suaranya hanya halusinasi. Namun, saat ia berbalik untuk turun, ia mendengar suara bisikan. Mama! Bisikan itu begitu nyata, begitu dekat, seolah-olah ada seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Sinta membalikkan badannya dengan cepat. Senternya berputar, namun tidak ada seorang pun. Suara itu menghilang begitu saja. Loteng kembali hening, meninggalkan Sinta dengan perasaan cemas dan kebingungan. Keesokan harinya, Sinta terbangun dengan mata bengkak dan kepala pusing. Peristiwa semalam di loteng membuatnya gelisah. Ia merasa semakin dekat dengan Anissa, namun juga semakin jauh. Sinta berjalan ke dapur, membuat kopi untuk menenangkan diri. Saat ia kembali ke kamar, pemandangan di atas tempat tidurnya membuat jantungnya berhenti. Di atas bantalnya, duduk tegak boneka Piko. Boneka yang seharusnya berada di ruang tamu sejak hilangnya Anissa, kini berada di kamar Sinta, menatapnya dengan satu mata kancingnya yang tersisa. Sinta tahu, ia tidak pernah memindahkan boneka itu. Ada perasaan yang sangat tidak mengenakan. Bulu-bulu boneka itu tampak kotor, seperti habis terendam lumpur. Mata kancingnya yang hitam seperti mengawasinya. Tiba-tiba, mata kancing itu seperti berkedip. Sinta mengusap matanya, berpikir ia hanya berhalusinasi. Namun, saat ia melihat lagi, mata itu masih menatapnya dengan tajam. Sinta mengambil boneka itu. Beratnya terasa aneh. Ia membaliknya, dan di punggung boneka itu, ia melihat sebuah jahitan baru, aneh, dan tidak rapi. Ia menarik jahitan itu, dan di dalamnya, ia menemukan gumpalan rambut Anissa. Rambut coklat gelap, sedikit bergelombang. Sinta memegang gumpalan rambut itu, terisak. Ini bukan Anissa yang normal. Boneka ini seperti pembawa pesan dari dunia lain. Sinta yakin, putrinya masih ada, tetapi bukan dalam wujud yang sama. Sesuatu yang jahat telah mengambil alih Anissa. Perasaan itu tumbuh semakin kuat. Sinta tahu, rumah ini sekarang bukan lagi miliknya. Ia tidak lagi tinggal sendirian. Ia tinggal bersama sesuatu yang jahat, sesuatu yang bermain-main dengan perasaannya, menggunakan kenangan Anissa untuk menyiksanya. Boneka itu, suara di loteng, dan jejak kaki itu semua adalah petunjuk dari entitas yang kini menghuni rumahnya. Sinta menyadari, ini bukan lagi tentang mencari anak yang hilang, ini tentang berjuang melawan sesuatu yang gaib. Dan pertempuran itu baru saja dimulai. Nenek Sinta, seorang wanita tua dengan tatapan mata yang dalam dan bijaksana, tiba di rumah Sinta tanpa pemberitahuan. Rambutnya yang memutih diikat rapi, dan wajahnya dipenuhi kerutan-kerutan yang menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya. Kedatangannya membawa angin sejuk di tengah badai keputusasaan yang melanda Sinta. Nenek tidak banyak bicara. Ia hanya mengamati rumah itu dengan saksama, matanya menyapu setiap sudut, seolah-olah ia bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Sinta menyambutnya dengan pelukan erat. "Nenek, nenek datang," bisik Sinta. Suaranya serak. Nenek hanya mengangguk, lalu menuntun Sinta duduk di sofa. Ia tidak bertanya tentang Anissa,
Tidak menawarkan kata-kata simpati yang kosong seperti yang dilakukan orang lain. Sebaliknya, ia memegang tangan Sinta dengan lembut dan berkata, "Jangan terlalu larut dalam kesedihan, Nak. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh akal." Sinta menatap neneknya bingung. "Apa maksud nenek? Aku tidak mengerti." "Rumah ini terasa dingin," ujar nenek. Matanya melirik ke arah loteng. "Bukan dingin biasa. Dingin yang menusuk sampai ke tulang. Ada yang tidak beres." Sinta menceritakan semua yang terjadi. Suara-suara di loteng, boneka Piko yang tiba-tiba berpindah tempat, dan rambut Anissa di dalam boneka itu. Ia menceritakannya dengan detail, dengan harapan neneknya akan mengerti. Nenek mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, namun tidak menunjukkan ekspresi terkejut sama sekali. Seolah-olah ia sudah tahu semua ini akan terjadi. Nenek tahu sesuatu. Sinta akhirnya berkata, tatapannya penuh permohonan. "Nenek tahu kenapa Anissa menghilang, kan?" Nenek menghela napas panjang. Ia menatap Sinta dengan tatapan yang penuh kepedihan dan penyesalan. "Dengarkan nenek baik-baik. Nak, ini bukan cerita biasa. Ini tentang keluarga kita." Nenek mulai bercerita tentang masa lalu. Bertahun-tahun yang lalu, leluhur mereka adalah orang-orang yang hidup di pedalaman hutan. Hidup mereka sangat sulit, seringkali terancam oleh kelaparan dan serangan hewan buas. Dalam keputusasaan, seorang leluhur membuat perjanjian dengan makhluk gaib yang diyakini sebagai penunggu hutan. Perjanjian itu adalah sebuah ikatan, sebuah tumbal. Leluhur mereka akan diberikan kemakmuran dan perlindungan dari bahaya, tetapi sebagai gantinya, mereka harus menyerahkan anak sulung dari setiap generasi kepada makhluk itu. Ini adalah rahasia keluarga, Sinta. Rahasia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap anak sulung yang lahir harus diserahkan kepada makhluk itu saat usianya menginjak 7 tahun. Mereka tidak benar-benar mati. Nak, mereka dibawa ke alam lain, menjadi pelayan makhluk itu, jelas nenek dengan suara bergetar. Sinta terdiam, otaknya berusaha mencerna informasi yang luar biasa ini. Tapi, kenapa? Kenapa kita harus melakukan itu? Nenek tidak tahu alasannya. Nak, perjanjian ini sudah dibuat sejak ratusan tahun yang lalu. Nenek sendiri adalah anak sulung. Nenek seharusnya diserahkan saat usia nenek 7 tahun, tetapi nenekmu, ibuku, melanggar perjanjian itu. Ia menyembunyikan nenek di tempat rahasia, membohongi makhluk itu. Dan karena pelanggaran itulah, makhluk itu menjadi marah, kata nenek. "Lalu, apa hubungannya dengan Anissa?" tanya Sinta, suaranya tercekat. Nenek menatap Sinta dengan tatapan yang dalam. "Anissa. Anissa adalah anak sulung. Dan makhluk itu, dia kembali untuk menagih janji yang tidak terpenuhi." Nenek menjelaskan bahwa makhluk itu tidak peduli dengan siapa yang melanggar perjanjian. Ia hanya peduli dengan tumbalnya. Karena nenek Sinta melanggar perjanjian itu, makhluk itu menunggu hingga anak sulung dari generasi berikutnya lahir, yaitu Anissa, untuk menagih haknya. Dan saat Anissa menginjak usia 7 tahun, makhluk itu datang. Sinta menangis. Air matanya membanjiri pipinya. Ia tidak bisa menerima kenyataan ini. Putrinya diambil karena kesalahan leluhurnya. "Jadi, Anissa tidak hilang? Ia diambil?" tanya Sinta. Nenek mengangguk. "Ya, Nak. Ia diambil oleh makhluk itu." Suara-suara di loteng, boneka itu, semua itu adalah cara makhluk itu bermain denganmu. Ia ingin kau merasakan keputusasaan yang sama seperti yang dirasakan leluhur kita saat mereka kehilangan anak-anak mereka. "Tapi, apakah ada cara untuk mengembalikannya?" tanya Sinta, matanya penuh harapan. Nenek menghela napas. Nenek tidak tahu. Nak, nenek hanya tahu bahwa makhluk itu sangat kuat. Ia menguasai rumah ini. Ia menguasai kita. Ia akan terus menghantui kita sampai ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Pengakuan nenek seperti palu yang menghancurkan semua harapan Sinta. Ia tidak lagi melihat hilangnya Anissa sebagai tragedi biasa, melainkan kutukan yang diturunkan dari generasi ke generasi.
Rumah yang dulunya terasa hangat kini terasa seperti penjara, dikelilingi oleh bayangan-bayangan masa lalu. Sejak nenek menceritakan kebenaran, rumah Sinta mulai berubah secara fisik. Dinding-dindingnya yang kokoh tiba-tiba retak. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang mencoba merobohkannya. Suhu di dalam rumah menjadi dingin, bahkan di siang hari. Tanaman di halaman belakang layu, padahal Sinta merawatnya dengan baik. Sinta merasa seperti ada kekuatan lain yang mengambil alih rumahnya, perlahan-lahan merubahnya menjadi tempat yang mengerikan. Suatu malam, saat Sinta tidak bisa tidur, ia berjalan ke ruang tamu. Di sana, ia melihat bayangan Anissa di cermin. Anissa tersenyum, melambai-lambaikan tangannya. Namun, matanya kosong, tidak ada kilauan kehidupan di sana. Sinta memanggilnya, namun Anissa tidak menjawab. Ia hanya terus melambai, seperti boneka yang digerakkan oleh tali. Ketakutan Sinta memuncak. Ini bukan Anissanya. Ini adalah entitas yang menyamar sebagai Anissa. Sinta memutuskan untuk melawan. Ia tidak akan membiarkan makhluk itu mengambil Anissa. Ia akan memutus perjanjian itu, apapun risikonya. Ia bertanya kepada nenek tentang cara memutus perjanjian itu. Nenek, meskipun ragu-ragu, akhirnya memberikan petunjuk. Perjanjian ini dibuat dengan darah. Nak, maka harus diputus dengan pengorbanan. Nenek menjelaskan bahwa untuk memutus perjanjian itu, Sinta harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga baginya. Bukan nyawa, melainkan kenangan. Kenangan paling berharga bersama Anissa. Kau harus membiarkan semua kenangan manismu bersamanya hilang. Nak, semua tawa, semua air mata, semua momen bahagia. Semuanya harus kau serahkan kepada makhluk itu. Hanya dengan begitu, ia akan pergi. Sinta terkejut. Aku harus melupakan Anissa. Ya, nak, itu adalah satu-satunya cara. Jika kau berhasil, Anissa akan kembali. Tapi, ia akan kembali dalam wujud yang tidak bisa kau sentuh. Wujud yang abadi. Jiwanya akan kembali ke dunia ini, tapi raganya tidak. Sinta dilanda dilema. Ia harus memilih antara melupakan semua kenangan indah bersama Anissa dan mengembalikan jiwanya, atau membiarkan Anissa selamanya terperangkap di alam lain. Tiba-tiba, Sinta merasakan kehadiran makhluk itu. Hawa dingin merayap dari kakinya ke seluruh tubuhnya. Sebuah suara tawa anak-anak yang menyeramkan terdengar dari belakangnya. Sinta menoleh, dan melihat bayangan Anissa di cermin, kini tidak lagi melambai, melainkan menunjuk ke arahnya, dengan tatapan kosong. Sinta berteriak, air matanya mengalir deras. Ia tidak tahu apakah ia sanggup melakukan pengorbanan itu. Namun, ia tahu, ia harus berjuang. Untuk Anissa, untuk dirinya, untuk semua keturunan yang akan datang. Pertempuran Sinta melawan makhluk gaib itu baru saja dimulai. Dan ia harus menang. Sejak pengakuan nenek tentang perjanjian kuno, Sinta merasa rumahnya tidak lagi sama. Dinding-dinding kayu yang dulu terasa hangat dan kokoh kini tampak rapuh, seolah-olah bernapas. Retakan-retakan panjang mulai muncul, merayap dari lantai hingga langit-langit, seperti urat-urat yang menua. Di malam hari, Sinta bisa mendengar suara retakan-retakan kecil itu, seperti bisikan-bisikan yang tak henti. Udara di dalam rumah menjadi sangat dingin, menusuk tulang. Kehangatan yang dulu ia rasakan, kini tergantikan oleh hawa dingin yang mencekam, seolah-olah seluruh kehidupan di dalam rumah telah tersedot habis. Tanaman hias yang Sinta letakkan di sudut ruangan layu dalam semalam, daun-daunnya menguning dan gugur, meskipun ia telah menyiramnya dengan teratur. Bunga melati di halaman belakang yang selalu harum, kini mengeluarkan bau busuk yang tidak biasa. Sinta tahu, ini bukan perubahan fisik biasa. Ini adalah manifestasi dari kekuatan gaib yang menguasai rumahnya. Sinta mulai melihat ilusi. Bayangan Anissa seringkali melintas di sudut matanya. Sebuah bayangan kecil yang berlari di lorong atau mengintip dari balik pintu. Sinta tahu itu bukan Anissa. Bayangan itu selalu muncul dengan senyum kosong dan tatapan mata yang hampa, seolah-olah ia hanyalah boneka yang digerakkan oleh tali. Suatu malam,
Sinta duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan diri. Ia menatap ke arah cermin besar yang tergantung di dinding. Tiba-tiba, ia melihat pantulan Anissa di cermin. Anissa tersenyum, melambaikan tangannya. Namun, mata di pantulan itu tidak memiliki kilauan kehidupan, melainkan kegelapan yang pekat. Senyumnya tidak sampai ke mata. Sinta memanggilnya. Anissa? Nak. Namun, bayangan di cermin tidak merespon. Ia hanya terus melambai, berulang kali, dengan gerakan yang kaku dan menyeramkan. Sinta merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia tahu bahwa ini adalah permainan makhluk itu. Makhluk itu ingin memanipulasi ingatannya, menggunakan kenangan Anissa untuk membuatnya gila. Hati Sinta remuk, bukan karena ia takut, tetapi karena ia melihat putrinya dipermainkan seperti itu. Ia menyadari, perlawanan ini tidak hanya melawan makhluk gaib, tetapi juga melawan dirinya sendiri, melawan kenangan dan ketakutan yang ditanamkan oleh makhluk itu. Ia harus kuat. Ia harus memenangkan pertempuran ini, bukan hanya untuk Anissa, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Dengan tekad yang membara, Sinta kembali menemui neneknya. Ia meminta petunjuk tentang bagaimana cara memutus perjanjian kuno. Neneknya, yang melihat tekad kuat di mata Sinta, akhirnya memberikan sebuah buku kuno. Ini adalah warisan leluhur kita. Nak, ini berisi semua yang kau butuhkan untuk mengusir makhluk itu, kata nenek dengan suara bergetar. Buku itu berisi mantra-mantra kuno, ritual-ritual yang rumit, dan petunjuk untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Sinta mulai mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Ia mengumpulkan bunga melati dari halaman yang tidak layu, tanah dari kuburan leluhur, dan air dari 7 mata air yang berbeda. Setiap langkah yang ia lakukan terasa berat dan penuh bahaya. Makhluk itu tidak tinggal diam. Sinta mulai mengalami gangguan yang lebih intens. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk di mana ia melihat Anissa disiksa di alam lain. Tawa anak-anak yang menyeramkan semakin sering terdengar, bukan lagi di loteng, tetapi di seluruh rumah. Barang-barang di rumah bergerak sendiri. Pintu dan jendela terbuka dan tertutup dengan keras, menciptakan suara berisik yang memekakan telinga. Puncak dari gangguan itu terjadi saat Sinta sedang melakukan ritual di kamarnya. Tiba-tiba, ia melihat boneka Piko yang terbakar di atas kasurnya. Boneka itu mengeluarkan asap tebal dan berbau hangus, seolah-olah menjadi peringatan dari makhluk itu. Sinta terdiam, tubuhnya gemetar. Namun, ia tidak gentar. Ia tahu bahwa ini adalah pertempuran yang harus ia menangkan. Ia memejamkan mata, memusatkan pikirannya pada Anissa, pada cintanya yang tak terbatas. Ia mengambil boneka Piko yang terbakar, memeluknya erat, dan membacakan mantra yang ada di buku kuno. Saat ia membacakan mantra itu, hawa dingin yang menguasai rumah itu perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh kehangatan yang familiar. Sinta merasa lega. Ia tahu, pertempuran ini belum usai, tetapi ia telah mendapatkan keberanian untuk melawannya. Ia telah berhasil menghadapi ketakutannya sendiri, dan ia siap untuk bertarung. Sinta akhirnya menemukan ritual yang ia cari-cari. Sebuah ritual kuno yang tersembunyi di dalam buku warisan leluhur. Ritual itu memerlukan pengorbanan yang paling sulit, melepaskan kenangan terindah. Bukan hanya kenangan, melainkan esensi dari kenangan itu sendiri, yang selama ini menjadi sumber kekuatannya dalam menghadapi kegelapan. Sinta tahu ini adalah satu-satunya cara untuk mengusir makhluk itu dan memutus perjanjian yang mengikat keturunannya. Malam itu, dengan hati yang remuk, Sinta memulai ritual. Ia duduk di tengah lingkaran mantra yang ia gambar di lantai. Di sekelilingnya, ia letakkan benda-benda yang penuh dengan kenangan Anissa. Sebuah foto Anissa yang tersenyum saat ulang tahunnya yang kelima, sebuah boneka beruang lusuh yang selalu ia peluk, dan beberapa gambar tangan Anissa yang penuh warna. Setiap benda itu mewakili sebuah memori berharga yang ia miliki. Dengan tangan gemetar, Sinta mengambil korek api dan menyalakan lilin. Ia menatap foto Anissa. Air matanya mengalir deras. Ia teringat tawa Anissa yang riang saat ia meniup lilin di kue ulang tahunnya. Dan ia memohon kepada semesta untuk mengizinkannya mengingat tawa itu selamanya. Namun, ia tahu,
Ia harus melepaskannya. Dengan berat hati, ia melemparkan foto itu ke dalam api. Api itu berkobar, melalap foto Anissa, dan bersamaan dengan itu, sebuah suara jeritan yang memilukan terdengar. Seluruh rumah berguncang, seolah-olah ada kekuatan besar yang ingin menghentikan Sinta. Sinta tidak menyerah. Ia terus melemparkan satu persatu kenangan terindahnya ke dalam api. Setiap kali sebuah kenangan terbakar, ia merasakan sakit yang tak terlukiskan. Rasanya seperti sebuah bagian dari jiwanya dicabut paksa. Saat potongan terakhir dari kenangan terbakar habis, Sinta merasa hampa. Kosong. Ia berhasil memutus perjanjian, tetapi ia telah kehilangan semua kenangan terindahnya bersama putrinya. Tiba-tiba, hawa dingin yang menguasai rumah itu menghilang. Kegelapan yang mencekam perlahan-lahan tergantikan oleh cahaya bulan yang lembut. Sinta merasa lega, namun juga hampa. Ia menoleh, dan melihat Anissa berdiri di sampingnya. Anissa tersenyum, senyum yang sama dengan yang Sinta ingat, senyum yang hangat dan penuh kasih. Namun, ketika Sinta mencoba memeluknya, tangannya menembus tubuh Anissa. Anissa adalah hantu. Jiwanya telah kembali, tetapi raganya tidak. Sinta menangis, bukan karena sedih, tetapi karena lega. Ia telah menyelamatkan putrinya. Anissa tersenyum, seolah-olah ia ingin mengatakan sesuatu, namun ia tidak bisa. Ia hanya mengulurkan tangan, menyentuh pipi Sinta, lalu perlahan-lahan menghilang. Sinta merasa hampa, namun ia juga merasa bahwa ia telah memenangkan pertempuran. Setelah Anissa kembali dalam wujud hantu, Sinta merasakan kebahagiaan yang pahit. Ia bisa melihat putrinya, namun tidak bisa memeluknya. Hantu Anissa tidak berbicara, hanya tersenyum dan melayang di sekitar rumah, seperti bayangan yang tak berwujud. Sinta merasa ada yang aneh. Hantu Anissa tidak pernah menunjukkan emosi. Ia selalu tersenyum, tidak peduli apa yang Sinta lakukan. Sinta mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar putrinya? Sinta memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang hilangnya Anissa. Ia kembali ke neneknya. Neneknya, yang melihat kegigihan Sinta, akhirnya memberikan buku harian yang ditulis oleh ibunya, yang juga seorang anak sulung yang seharusnya menjadi tumbal. Buku harian itu berisi kebenaran yang mengejutkan. Ibunya tidak pernah melanggar perjanjian kuno. Ia melakukan ritual lain untuk memanipulasi ingatan keluarga. Ia menyembunyikan Anissa di tempat rahasia untuk melindunginya dari makhluk itu. Dan ia melakukan semua ini untuk memutus rantai tumbal. Ibunya juga menyembunyikan fakta bahwa perjanjian itu adalah ilusi yang dibuat oleh makhluk gaib itu sendiri, untuk mendapatkan jiwa-jiwa yang tidak bersalah. Sinta membaca buku harian itu dengan cermat. Setiap kata, setiap kalimat. Ia membaca tentang perjuangan ibunya, tentang ketakutannya, tentang pengorbanannya. Dan ia menyadari bahwa semua yang ia alami, semua penderitaan yang ia rasakan, semua pengorbanan yang ia lakukan, hanyalah ilusi. Ia telah berjuang untuk sesuatu yang tidak ada. Sinta merasa dunianya hancur saat memegang buku harian itu. Setiap kata yang ia baca bagaikan pisau yang mengoyak-ngoyak hatinya. Ia kembali ke rumah neneknya. Matanya merah dan penuh dengan air mata yang tak terbendung. Nenek, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa nenek melakukan ini? Tanyanya. Suaranya bergetar hebat. Nenek menatap Sinta. Air mata menggenang di matanya yang keriput. Sinta, maafkan nenek. Nenek, nenek melakukannya untukmu. Bisiknya, suaranya serak. Nenek tidak bisa melihatmu hancur setelah kehilangan Anissa. Nenek mulai menceritakan kebenaran yang jauh lebih menyakitkan dari semua yang Sinta bayangkan. Anissa, putrinya yang sangat ia cintai, meninggal dunia saat bermain di hutan. Nenek, yang sangat menyayangi Anissa, melihat Sinta jatuh ke dalam depresi yang mendalam. Ia menolak untuk menerima kenyataan bahwa Anissa telah tiada. Nenek, yang tidak tega melihat Sinta menderita, menggunakan ilmu hitam yang ia pelajari dari leluhur mereka. Ilmu itu memungkinkan nenek untuk memanipulasi ingatan orang dan menciptakan ilusi. Nenek menciptakan ilusi bahwa Anissa menghilang, bahwa ada perjanjian kuno,
bahwa ada makhluk gaib yang mengambilnya. Nenek ingin memberimu harapan. Sinta, nenek ingin kau berjuang untuk sesuatu, agar kau tidak menyerah pada hidup. Jelas nenek, terisak. Namun, nenek tidak menyadari konsekuensi dari perbuatannya. Ilusi itu menarik perhatian entitas jahat lain yang haus akan energi negatif. Makhluk itu menyukai energi dari keputusasaan dan kesedihan. Ia menggunakan ilusi nenek untuk menguasai rumah itu, menyiksa Sinta, dan memanipulasi setiap langkahnya. Semua penderitaan Sinta, semua perjuangannya, adalah hasil dari ilusi yang dibuat oleh nenek. Nenek hanya ingin kau kuat, Sinta. Nenek tidak tahu bahwa perbuatan nenek akan membawa penderitaan yang lebih besar. Kata nenek, memohon pengampunan. Sinta tidak bisa berkata-kata. Ia merasa seperti dunia yang ia kenal hancur di depan matanya. Ia telah berjuang, menderita, dan mengorbankan kenangannya, hanya untuk sebuah kebohongan. Sinta berjalan gontai ke hutan, tempat di mana Anissa meninggal. Ia menemukan sebuah pohon besar. Di bawahnya, ada makam kecil yang terbuat dari batu-batu. Di atasnya, terukir nama Anissa dan tanggal kematiannya. Tanggal itu adalah hari yang sama ketika Sinta mengira Anissa menghilang. Sinta berlutut di depan makam itu, menangis. Ia mengingat kembali hari itu. Hari yang dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Ia ingat Anissa bermain dengan boneka Piko. Ia ingat Anissa meminta izin untuk pergi ke hutan sebentar. Ia ingat dirinya yang mengizinkan Anissa, tanpa tahu bahwa itu adalah kali terakhir ia melihat putrinya hidup. Sinta menyadari bahwa ia tidak pernah melupakan Anissa. Neneknya hanya membuat ia berpikir bahwa ia telah melupakan Anissa. Sinta menyadari bahwa ia telah berjuang untuk menyelamatkan hantu yang tidak pernah ada. Ia telah mengorbankan kenangan terindahnya untuk sebuah kebohongan. Hati Sinta hancur berkeping-keping. Ia tidak punya Anissa, ia tidak punya kenangan, dan ia tidak punya harapan. Ia kini benar-benar sendiri. Sinta menatap ke arah makam, air matanya membanjiri pipinya. Ia merasa sangat bodoh, sangat naif. Ia telah dipermainkan, tidak hanya oleh makhluk gaib, tetapi juga oleh orang yang paling ia cintai. Dan kini, ia harus menghadapi kenyataan pahit itu sendirian. Dengan ini, cerita, kisah ibu yang menjerit kehilangan anak, ternyata berakhir. Cerita ini menggambarkan bagaimana cinta dan keputusasaan dapat menciptakan ilusi yang mengerikan, dan bagaimana kebenaran yang pahit jauh lebih menakutkan daripada hal-hal gaib.